Ya, mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, kita mau masuk dengan suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangan-Nya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kami mendengar suaranya. Amin. Kita nyanyikan Kau yang layak, Thou art worthy, bersama-sama. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan, Thou art worthy. Thou art worthy, Thou art worthy, Thou art worthy, O Lord, to receive glory, glory and honor, glory and honor and power. For Thou hast created all things created, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are created. For Thou art worthy, O Lord. Segala sesuatu telah Kau ciptakan. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kau
layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati kami. Kiranya Kau tilik hati dan pikiran kami. Ampunilah akan segala kesalahan kami Tuhan, apabila kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, yang telah mendukakan Engkau. Tuhan, layakkanlah kami di hadapan-Mu, agar kami bisa beribadah dengan baik dan memuliakan nama-Mu pada ibadah kami ini. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Biarlah kita menjadikan Tuhan kita sebagai Tuhan perlindungan kita yang teguh. Dialah gunung batu perlindungan kita. Mari kita naikkan pujian ini dari KPPK 261, Gunung Batu Perlindungan. Badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganku, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai 15. 1 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai 15. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan jemaat sekalian ayat yang genap. Kita akan bersama-sama membacanya pada ayat yang ke-15 bagian yang terakhir. Mari kita memulai pembacaan Alkitab kita dari 1 Tawarik pasal 17 ayat 1. Setelah Daud menetap di rumahnya,
berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun bangsa Israel keluar pada sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman." Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku, demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras?" Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan mendudukan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka akan membangkit yang kemudian salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagimu dan aku akan mengokohkan tatahnya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang-orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tatahnya akan kokoh untuk selama-lamanya. Bersama, tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Demikian pembacaan naskah kitab yang telah kita bacakan bersama. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Lukman Yonatan. Dan kita menaikkan pujian persiapan firman Tuhan dari KPPK nomor 321. Tuhan, aku perlu. Tuhan, aku perlu setiap waktu, suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku, Tuhan, aku perlu kau dekatku. Bila iblis datang, ku tetap menang. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku.
ku perlu ajaran-Mu, janji-Mu abadi, genap dan pasti. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari kita bersama-sama sebelum membuka, membaca, mempelajari dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi kita meredakan hati, kita memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, seperti lagu yang baru saja kami menyanyikan, kami sungguh-sungguh menyadari kami membutuhkan akan Tuhan di dalam hidup kami. Kami membutuhkan akan firman Tuhan yang boleh terus membimbing kami, yang boleh terus menolong kami, yang boleh terus membawa kami untuk boleh semakin mengerti, boleh semakin menyelami akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ketika kami membuka, membaca, mempelajari, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi Allah Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami, boleh menolong setiap kami, boleh memampukan setiap kami untuk boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah dengan segala kerendahan hati kami boleh menerima firman Tuhan di dalam hati dan di dalam kehidupan kami, yang boleh menuntun langkah-langkah iman Kristen kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, mampukan hamba-Mu Tuhan untuk boleh dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Tapi Musa hanya akan membacakan beberapa ayat saja. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Ayat yang keempat, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami." Ayat yang ke-12, "Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan taktanya untuk selama-lamanya." Kita lihat bagian yang lain yang terdapat di dalam kitab Hagai. Hagai pasal yang pertama. Hagai pasal yang pertama. Mulai dari ayat pertama. "Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Seltiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumahku ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi kamu tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang.
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang telah menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Seltial dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Seltial, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan baik-baik apa yang terdapat di dalam kitab Hagai, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, di sini kita dapat melihat dengan sangat jelas sekali. Di sini kita dapat mengetahui dengan sangat jelas sekali. Tuhan menegur keras akan bangsa Israel. Tuhan mengkritik keras akan bangsa Israel. Tuhan menyatakan murkanya kepada bangsa Israel. Oleh karena mereka melalaikan pembangunan rumah Allah, pembangunan bait suci. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, padahal mereka tahu bahwa bait suci rumah Tuhan merupakan satu simbol, merupakan satu lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Merupakan satu tempat di mana umat Israel bisa berkumpul dan datang beribadah kepada Tuhan, menghadap Tuhan, menyembah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sesuatu hal yang sangat serius, tetapi mereka lupakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa sebab mengapa mereka melalaikan pembangunan bait suci, melalaikan pembangunan rumah Tuhan. Yang pertama, mereka terlalu sibuk dengan urusan-urusan mereka. Mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka terlalu sibuk dengan kehidupan mereka. Bahkan mereka terlalu sibuk memperbaiki rumah mereka sendiri, membangun rumah mereka, sementara mereka melalaikan pembangunan rumah Allah, bait suci pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alasannya kedua, mereka menganggap bahwa rumah Tuhan itu tidak terlalu penting, sehingga mereka melupakan dan lupa untuk memperhatikan pembangunan bait suci, pembangunan rumah Allah. Apalagi saudara, pada saat itu ketika mereka mulai mencoba membangun bait suci, mulai mencoba membangun rumah Allah,
Mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi kesulitan, mereka menghadapi masalah. Mereka ditentang, mereka menghadapi pertentangan dari warga sekitar, dari masyarakat sekitar, dari pembesar-pembesar bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga ini juga menjadi satu alasan yang logis, satu alasan yang tepat bagi mereka untuk menunda dan melupakan proses pembangunan bait suci, proses pembangunan rumah Allah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah secara logika, secara rasio, apa yang menjadi alasan mereka sepertinya masuk akal? Saudara, mereka mengalami kesulitan oleh karena ada warga yang menentang, ada masyarakat yang menentang. Bahkan pembesar-pembesar Israel pada waktu itu menghalangi mereka, menentang mereka di dalam melakukan proses pembangunan akan rumah Allah. Waktu Musa mempersiapkan khotbah ini, waktu Musa membaca teks ini, mencoba mempelajari, merenungkan dan merefleksikannya di dalam kehidupan Musa. Musa berpikir seringkali tanpa sadar atau dengan penuh kesadaran, kesalahan, kekeliruan yang telah dilakukan, yang telah diperbuat oleh bangsa Israel yang melalaikan pembangunan rumah Allah, bait suci, itu juga bisa terulang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai warga jemaat di dalam satu gereja, dalam konteks jemaat kita sebagai jemaat Kepemri dan Bogor. Saudara, kesibukan-kesibukan di dalam kehidupan kita, kesibukan untuk memikirkan kebutuhan hidup kita secara pribadi, kesibukan pekerjaan kita, usaha kita, urusan rumah tangga, dan lain sebagainya, bisa membuat kita akhirnya melalaikan pembangunan rumah Tuhan. Saudara, keadaan yang sulit, keadaan yang tidak memungkinkan, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang terus berkepanjangan sudah 1,5 tahun lebih. Kita menghadapi masa-masa yang sulit. Ekonomi mengalami kemerosotan, usaha mengalami kemunduran. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, sementara kebutuhan ekonomi terus harus berjalan. Saudara, seringkali di tengah-tengah situasi ini, kita bisa menjadikan kesulitan ini sebagai alasan tidak lagi memperhatikan proses pembangunan rumah Tuhan. Kalaupun dalam konteks gereja kita yang tidak sedang membangun, kita bisa jadi kita lupa memperhatikan bagaimana kita menjaga rumah Tuhan, bagaimana kita merawat rumah Tuhan, bagaimana kita memperhatikan kebutuhan, keperluan rumah Tuhan, tempat di mana kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa teringat ada seseorang yang selalu berkata demikian, tolong dukung di dalam doa, tolong doakan saya. Saya sudah sekian lama, saya tidak mempunyai pekerjaan. Saya usahanya mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang seret. Mohon Tuhan memberkati, mohon Tuhan mencurahkan berkat-Nya atas hidup saya dan keluarga. Saudara-saudara, singkat cerita, Tuhan mendengar seru doa daripada orang ini. Dan Tuhan memberkati orang ini. Bukan hanya mencukupi kebutuhan keperluan di dalam kehidupan dia pribadi, kehidupan keluarganya, bahkan usahanya hari lepas hari semakin berkembang, semakin maju, sehingga akhirnya membuat dia sibuk. Kesibukan ini membuat dia akhirnya lupa beribadah, lupa melayani Tuhan, dan lupa memperhatikan
pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan. Sampai satu saat ada hamba Tuhan yang menegur dia, yang berkata demikian, Tuhan sudah memberkati engkau sedemikian rupa, sehingga engkau menjadi sibuk. Dan kau katakan tidak ada waktu untuk Tuhan. Tidak ada waktu untuk melayani Tuhan. Tidak ada waktu untuk memperhatikan rumah Tuhan. Lalu hamba Tuhan ini bertanya kepada dia, apakah engkau ingin Tuhan mengangkat berkat-berkat-Mu dari kehidupanmu, sehingga betul-betul waktumu begitu banyak? Lalu dia katakan, oh udah, oke, saya mulai sekarang, saya kembali, saya akan setia kepada Tuhan dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel, ketika kitab Hagai ini ditulis pada zaman Raja Darius, pasca pembuangan bangsa Israel dari Yerusalem. Saudara, Tuhan tahu ketika mereka berada di tempat pembuangan, mereka mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Mereka mengalami satu kesulitan yang sangat luar biasa. Mereka menjerit, mereka menangis dan sebagainya. Tuhan menyatakan belas kasihannya, Tuhan menyatakan anugerahnya, Tuhan membebaskan mereka, Tuhan membawa mereka kembali ke negeri mereka. Tetapi saudara, ketika mereka menyadari anugerah Tuhan, berkat Tuhan, mereka lupa untuk memperhatikan yang paling penting, yang terpenting di dalam hidup mereka, memprioritaskan membangun bait Allah, yang merupakan simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Tempat di mana umat Allah bisa beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam kitab 2 Tawarik, di dalam kitab 1 Tawarik, pasal yang ke-17 yang tadi kita sudah baca bersama-sama, saudara, menarik sekali di dalam ayat pertama di situ dimulai dengan satu kalimat, setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Daud, dia menyadari bahwa dulu dia hanyalah seorang gembala domba yang berada di padang belantara yang menggembalakan domba-domba. Kalau siang dia mengalami kepanasan yang luar biasa, kalau malam mengalami kedinginan luar biasa. Acap kali dia juga menghadapi berbagai macam bahaya ketika dia harus menjaga kawanan domba dari serangan para serigala, serangan dari para penyamun yang mencoba merampas domba-domba itu. Dan sekarang ketika dia bisa menjadi raja, berada di dalam posisi sebagaimana dia ada pada waktu itu, dia menyadari itu semua semata-mata adalah anugerah Tuhan. Dia menyadari itu semua semata-mata adalah pertolongan Tuhan. Dia menyadari itu semua semata-mata oleh karena Tuhan yang bisa membuat dia seperti sekarang, sebagaimana dia adanya sebagai seorang raja. Daud sadar dengan sangat jelas sekali. Daud juga ketika dia mengingat, merenungkan, merefleksikan kembali bagaimana nyawanya berulang kali terancam ketika dia hendak dikejar, ditangkap, dibunuh, baik oleh Saul, oleh anaknya Absalom, maupun oleh musuh-musuhnya. Dia tahu bagaimana Tuhan yang menolong dia, yang memimpin dia, yang menyertai dia, yang melindungi dia. Sampai ketika dia menuliskan bagian ini, sewaktu dia berbicara kepada Nabi Nathan, dia sedang tinggal di satu tempat yang sangat nyaman. Dia sedang berada di satu rumah yang begitu indah, yang begitu
membuat dia senang dan bahagia. Tetapi di dalam perenungannya, dia merasa hatinya begitu gelisah. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Kok bisa ya? Saya sementara enak-enak tinggal di satu tempat yang begitu mewah, tinggal di satu tempat yang begitu nyaman, dengan berbagai macam fasilitas yang ada di dalamnya. Sementara dia katakan, tabut perjanjian yang merupakan simbol representasi kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya hanya berada di tenda. Saudara, itu mengganggu hati dia, mengganggu pikiran dia, membuat dia merasa tidak damai sejahtera. Oleh karena itu, di tengah-tengah situasi yang sedemikian, dia berbicara, dia sharing, dia mengungkapkan perasaan hatinya, kerinduannya kepada seorang nabi yang bernama Nathan. Dia katakan, rasanya tidak pas, tidak tepat kalau aku tinggal di tempat yang seperti ini. Di tempat tinggal yang terbuat dari kayu aras. Sementara rumah Tuhan, tabut perjanjian Tuhan, tinggal di tenda. Saudara-saudara, satu kerinduan yang luar biasa dari dalam hati Daud untuk membangun bait suci, membangun rumah Tuhan, memberikan yang terbaik. Dia merasa seharusnya yang jauh lebih pantas mendapatkan tempat yang terbaik, yang paling baik itu adalah Tuhan, bukan dia. Musa kadang berpikir, dan kadang Musa bertanya, kira-kira bagaimana dengan kita sebagian orang Kristen ya? Ketika Tuhan sudah berkati hidup kita dengan begitu berlimpah, Tuhan sudah menjaga, memelihara hidup kita, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Boleh dikatakan mungkin tidak semua kita berada di satu tempat tinggal yang baik. Bagaimana perasaan kita kira-kira ketika kita tahu proses pembangunan rumah Tuhan tidak bisa berjalan dengan baik? Taruhlah kalau kita bicara gereja kita GPMRI dan Mogot Baru, memang tidak sedang di dalam proses pembangunan. Tetapi bagaimana perasaan kita ketika kita tahu hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam kecukupan, berkelebihan bahkan, kita tahu rumah Tuhan tidak terawat. Kita tahu gereja mengalami kesulitan secara keuangan. Saudara, kira-kira bagaimana perasaan kita? Adakah kita memiliki satu perasaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Daud, yang rindu memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan? Saudara-saudaraku, biarlah kiranya apa yang dilakukan oleh Daud itu boleh menginspirasi kita. Itu boleh memotivasi kita. Itu boleh mengingatkan kita. Boleh mendorong kita belajar memperhatikan rumah Tuhan, memberikannya terbaik untuk Tuhan. Saudara, namun demikian menarik sekali. Setelah Daud mengungkapkan kerinduan hatinya, perasaan hatinya, kegelisahan, kegundagulanaannya kepada Nabi Nathan, dan Nabi Nathan mendukung dia, lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Nathan, memberitahukan kepada Nabi Nathan bahwa Tuhan tidak mengizinkan, atau dengan kata lain Tuhan menolak
untuk membangun bait suci, membangun rumah Tuhan. Tuhan katakan, enggak, bukan dia. Kalau bahasa vulgarnya, aku tidak mengizinkan dia, tapi aku mau anaknya. Itu Salomo. Untuk membangun bait suci. Ternyata saudara, tidak setiap orang Tuhan beri kesempatan untuk membangun bait suci, untuk berkontribusi, mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara, Musa teringat ada seorang misionaris yang berasal dari Korea. Dia berkata demikian, dia sharing. Waktu itu Musa pelayanan di gereja Metodis. Gereja Metodis itu banyak sekali misionaris-misionaris yang berasal dari Korea Selatan. Dia katakan, orang-orang Kristen di Korea Selatan yang betul-betul mencintai Tuhan, yang betul-betul hidup takut akan Tuhan, yang betul-betul setia mengikut mengiring Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka berkomitmen di hadapan Tuhan, di hadapan jemaatnya. Dan mereka mempunyai satu kerinduan yang sangat besar. Sebelum mereka menutup mata, kalau Tuhan izinkan, mereka ingin membangun rumah Tuhan. Kalau nggak bisa seorang diri, mereka bisa berdua. Kalau nggak bisa, bisa bertiga. Kalau nggak bisa, bisa berempat. Mereka berkolaborasi untuk bisa membangun rumah Tuhan. Oleh karena itu banyak sekali gereja-gereja Metodis yang ada di Indonesia. Yang bisa tahu, donaturnya itu berasal dari Korea Selatan. Orang-orang yang begitu mencintai Tuhan. Saudara, apa yang Musa ingin sampaikan dari sharing ini? Musa ingin mendorong kita, selagi Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk merawat rumah Tuhan, memperhatikan rumah Tuhan, pakai kesempatan itu dengan baik, karena belum tentu kesempatan itu selalu ada. Saudara, menarik sekali, sekalipun Tuhan menolak, Tuhan melarang Daud untuk membangun bait suci, membangun rumah Tuhan, Daud tidak kecewa, Daud tidak marah, Daud tidak ngambek. Dia tetap mendukung anaknya. Kita perhatikan coba di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-29. Kita baca bersama-sama, kita buka. 1 Tawarik pasal yang ke-29. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah, adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukan untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata, syuham, dan permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal. Dan karena cintaku dan sangat banyak pualam, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak
kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangnya, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Saudara, luar biasa. Sekalipun Tuhan tidak izinkan dia mensupport penuh Salomo anaknya untuk melakukan proses pembangunan bait suci. Dia tahu Salomo kurang berpengalaman. Salomo ada banyak keterbatasan, dia tahu akan hal itu. Sekalipun bukan dia yang ada di depan, bukan nama dia yang muncul, tetapi dia mensupport dari belakang. Dia memperhatikan hal-hal apa yang perlu dilakukan. Dia beri petunjuk kepada Salomo. Bahkan harta kekayaan dia sendiri dia pakai, dia persembahkan untuk mendukung proses pembangunan bait suci. Wow, luar biasa. Bukan hanya itu, saudara. Kalau perhatikan ayat-ayat selanjutnya, dia menantang umat Tuhan, dia menantang jemaat Tuhan. Siapa lagi yang mau mempersembahkan persembahannya untuk mendukung pembangunan bait suci, bait Allah? Wow, ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa, saudara. Musa rindu keteladanan hidup seorang yang bernama Daud, yang begitu mencintai Tuhan, mencintai rumah Tuhan, yang memikirkan terbaik untuk rumah Tuhan. Itu juga boleh ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Saudara, gereja, tempat di mana sekarang kita ada, kita harus ingat satu hal. Ini adalah rumah Tuhan yang sudah dimulai oleh Tuhan sendiri, yang merepresentasikan kehadiran Tuhan di gereja kita. Tempat di mana umat Tuhan, jemaat GPMRI datang dan beribadah kepada Tuhan untuk berjumpa dan menyembah Tuhan, menikmati dan mengalami hadirat Tuhan. Saudara, mari kita juga perhatikan gereja kita. Bukan hanya sekarang mungkin tidak di dalam proses pembangunan, tapi mari kita perhatikan proses pemeliharaan, proses kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh gereja kita. Mari kita belajar memperhatikan. Musa ingin menutup khotbah Musa dengan cerita seorang pangeran yang bernama Sinderdorf. Satu ketika dia melihat sebuah lukisan yang bertemakan tentang penyaliban. Di bawah lukisan itu ada sebuah tulisan yang berbunyi demikian: inilah yang telah kulakukan untukmu. Ini perkataan Tuhan Yesus. Lalu kalimat selanjutnya, apa yang telah engkau lakukan untukku? Saudara, lukisan dan tulisan yang dia lihat, yang dia baca, itu begitu menyentuh hati dia.
begitu menggugah perasaan dia, pikiran dia, membuat dia akhirnya mengambil satu komitmen, mengambil satu keputusan, mempersembahkan harta kekayaan bagi Tuhan. Bukan hanya itu, bahkan dengan penuh kerelaan, dengan penuh ketulusan, dia mempersembahkan hidup dia untuk dipakai oleh Tuhan. Di kota Stanford, Jerman, Tuhan sudah memberkati kita begitu luar biasa. Melimpahkan rahmat-Nya, memberikan anugerah keselamatan. Maukah kita berkontribusi bagi pekerjaan Tuhan melalui rumahnya, gerejanya yang ada di tempat ini? Apa jawab kita? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat pagi hari ini. Biarlah kiranya Roh Tuhan yang boleh terus bekerja di dalam setiap hati kami masing-masing. Kiranya kesalahan yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, kekeliruan yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, itu menjadi satu pembelajaran yang sangat penting bagi setiap kami umat Tuhan, supaya kami juga boleh belajar memprioritaskan, memperhatikan rumah Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dan biarlah kiranya keteladanan dari seorang yang bernama Daud, yang begitu mencintai rumah Tuhan, yang begitu memperhatikan rumah Tuhan, yang begitu mensupport proses pembangunan rumah Tuhan, itu boleh memberikan satu inspirasi, menjadi inspirasi, memotivasi, menggerakkan hati kami. Untuk kami pun boleh belajar ketika menyadari hidup kami adalah anugerah Tuhan. Hidup kami adalah berkat yang daripada Tuhan. Hanya semata-mata kemurahan Tuhan. Sehingga kami mau belajar memberikan yang terbaik di dalam hidup kami untuk Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini satu demi satu. Berkati kesehatan mereka, berkati usaha mereka, berkati kehidupan kerohanian dan pelayanan mereka. Manakala ada di antara mereka yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan hidup, Tuhan Kau jauh lebih tahu apa yang menjadi persoalan dan permasalahan mereka. Mari Tuhan Kau menolong mereka. Dengar doa kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama-tama, mari kita bersama-sama berdoa untuk kebutuhan tenaga tata usaha ataupun TU untuk gereja kita. Kiranya Tuhan menolong, memberikan hikmat marifat kepada para majelis di dalam menyeleksi orang-orang yang telah melamar. Kira-kira siapa mereka yang tepat yang boleh menjadi TU di gereja kita. Yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa untuk acara Temu Kangen wilayah Citra, Palem dan sekitarnya yang akan diadakan pada hari ini, minggu ini, jam 8 malam. Mari kita doakan wadah ini boleh satu sarana untuk boleh kembali menghangatkan jemaat kita, kesatuan, kesehatian, bahkan menjadi wadah di mana kita bisa saling menguatkan, membangun satu dengan yang lain. Mari kita buka suara kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang kepada-Mu Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan untuk kebutuhan seorang tenaga tata usaha bagi gereja kami yang boleh dapat menunjang keberlangsungan administrasi, surat menyurat dan sebagainya bagi gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau sendiri menolong, bersyukur untuk orang-orang yang telah menyampaikan lamaran kerja menjadi seorang TU di gereja di tempat ini. Biarlah hikmat Tuhan boleh turun atas setiap para majelis,
ketika mereka melakukan wawancara dan juga berbincang-bincang dengan mereka, sehingga hikmat Tuhan boleh memenuhi hati setiap para majelis untuk boleh mengerti, menyeleksi orang yang tepat yang bisa bekerja sebagai TU di gereja kami di tempat ini. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk acara temu kangen pada malam hari ini jam 8. Tuhan berkati untuk temu kangen Citra, Palem dan sekitarnya. Biarlah melalui acara ini, setelah sekian lama kami tidak berjumpa, sekalipun kami harus berjumpa secara virtual, biarlah itu boleh memberikan satu kehangatan tersendiri di antara kami. Boleh menghidupkan kembali kasih Tuhan yang ada di dalam hati kami, mengobarkan kasih Tuhan di dalam hati kami, di mana kami boleh saling mendorong, saling membangun, saling menguatkan, boleh berbagi pengalaman iman, cinta kami, kasih kami kepada Tuhan, dan kami juga boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Biarlah setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berada di sekitar wilayah ini, mereka boleh mempersiapkan hati dan mereka juga boleh dapat mengikuti acara ini. Dengar doa kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari jemaat sekalian, kita poni firman Tuhan yang telah kita dengar, dan juga kita akan menjalankan persembahan. Kita naikkan satu pujian dasar gereja yang esa. Dasar gereja yang esa ialah Yesus Kristus, yang dibangun olehnya dengan air firman-Nya, yang dengan darinya jadi mempelainya, ya korbankan darahnya menebus gerejanya. Semua umat Tuhan bersatu dalamnya, satu Tuhan seiman, satu permandian, satu nama ku sembah, satu perjamuan, dan satu pengharapan kasih selamanya. Mari jemaat kita bagi berdiri, kita naikkan ayat yang ketiga, gereja yang di surga. Gereja yang di surga dan yang di dunia bersatu dalam Tuhan ketiga yang esa. Ya Tuhan, beri anugerah supaya kami pun Engkau tempatkan juga kekal di rumah-Mu. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami boleh dapat diisi oleh firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami harus membangun gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, biarlah Kau tilik hati dan pikiran kami, untuk kami boleh dapat terus sehati, sepikir, setia dalam melayani Engkau, dan membangun gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, kami menyerahkan juga akan persembahan kami ini. Tuhan, biarlah menjadi wujud cinta kasih kami kepada Engkau, dan biarlah menjadi dupa yang harum yang boleh dapat memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pujilah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat
Amin. Biarlah kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati setiap kita sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Shalom jemaat-jemaat sekalian, selamat pagi, selamat berbakti. Biarpun kita masih dalam suasana kebaktian secara online, kami juga mengharapkan terus jemaat-jemaat sekalian boleh dapat terus setia dalam mengikuti kebaktian tempat ini. Ada beberapa watak jemaat tempat yang perlu ditegaskan di sini. Kami mengucapkan terima kasih pada Musa Lukman yang telah menyampaikan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Biarlah menjadi kekuatan, biarlah menjadi pedoman bagi kita untuk terus setia dalam melayani Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh memberkati terus Musa Lukman ke depannya. Ibadah pada minggu depan, tanggal 29 Agustus, akan mengambil tema Aku, Gereja, dan Lingkunganku. Pembicaranya adalah Bapak Pendeta Riki Batlayar. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah pada minggu depan. Kemudian, malam ini ada acara khusus, yaitu Temu Kangen yang akan diadakan pada jam 8 malam. Harap jemaat sekalian khususnya di perumahan wilayah Citra Palem dan sekitarnya yang kami udah share ke grup Terang di Hatiku. Silakan jemaat sekalian bisa mengikutinya, dan apabila di luar wilayah itu juga nggak apa-apa, mau ikut juga boleh. Kita terbuka sekali. Dan acara ini acara silaturahmi bersama selama 1,5 tahun yang kita lewati, sudah kita lewati, dan memang ada beberapa hal yang memang kita bisa ketemu lagi dan mengenal satu dengan lainnya dalam kasih, dalam acara permainan, acara sharing, dan juga acara santai. Jam 8 malam sampai jam 9, 1 jam. Mari jemaat sekalian boleh dapat klik link yang sudah disampaikan di grup Terang di Hatiku. Kemudian di minggu depan itu ada acara pelayanan mahasiswa praktek, di mana kami segenap hamba Tuhan, majelis, dan pengurus komisi Jemaat GPMB dan Mogot Baru mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yosef Agus Rahmat dalam masa prakteknya, pelayanannya yang akan berakhir pada minggu depan. Ya, kami ucapkan terima kasih pada Pak Yosef Agus Rahmat yang telah melayani kita selama ini, selama pandemi ini kita lewati bersama suka dukanya, dan biarlah Tuhan memberkati dan memimpin pelayanan Bapak selanjutnya. Ya, sementara persekutuan doa Jumat 27 Agustus akan mengambil tema mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Yosef, dan Bapak Henry akan menjadi song leadernya, worship leader. Demikian pada jemaat pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.